Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Sebab Dia Tuhan kita yang besar. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja. Sama-sama sambil angkat tangan, kau Tuhan yang tak pernah tinggal, kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Kau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
Kalau kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Kau memiliki rencana yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Kau memiliki rencana yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya padamu, Yesus. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Engkau penolong kami. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkau sumber harapan kami. Tiada Allah lain, hanya Engkau. Hanya Engkau yang menolong setiap kami. Walaupun saat ini keadaan kami tidak baik, tapi kami tahu Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Rencanamu adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan. Rancanganmu masa depan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu, Tuhan. Kau penolong kami. Kau Tuhan kami. Kau yang terbaik.
Yesus penolong yang setia, katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau penolong yang setia. Kau penolong yang selalu menolong setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Sore ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat bertuhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentainya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBA Surabaya, puji Tuhan kita ada di tahun 2022 dan kita harus sadar ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh Jemaat GBA Surabaya. Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan terima firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami ada di tahun 2022 ini semua karena kemurahan Tuhan. Biar di tahun ini Engkau terus menuntun kami melalui firman yang menjadi pesan khusus buat kami ya hari ini. Dan kami akan berjalan
bersama dengan tuntunan firman ini. Dan tahun ini perjalanan kami akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan kami rendahkan hati kami untuk menghormati dan menghargai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati oleh firman Allah, sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan di awal tahun 2022 ini adalah menebus waktu. Ya. Coba kita merenung kembali, ya, mengintrospeksi. Mungkin di tahun 2021 kita sudah banyak kehilangan waktu yang bermakna dalam hidup ini. Waktu-waktu yang indah, yang mestinya kita akan nikmati, tetapi itu kita buang dan kita tidak melakukan yang baik itu, yang indah itu. Ya, sehingga kita banyak di akhir tahun 2021 ya kita mengalami penyesalan dan penyesalan. Karena apa? Karena kehilangan hal-hal yang baik. Ya, karena kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, puji Tuhan, kita akan baca ayatnya ya untuk tema menebus waktu ini. Efesus 5, 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat jelas. Ya, perhatikan dengan saksama. Ya, hari-hari ini di mana kita masih hidup. Ya, jangan sampai hari-hari yang kita lalui ke depan, ya kita lalui dengan menjadi seperti orang bebal. Tetapi firman Tuhan, biarlah kita menjadi seperti orang arif, yaitu mempergunakan waktu dengan baik, menebus waktu dengan baik. Karena apa? Karena hari ini adalah jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagian yang pertama, ya. Kita akan melihat konsep tentang waktu, ya, menurut orang-orang dunia. Ya. Dan ini perlu kita pertimbangkan ulang. Nah, orang dunia, mereka memandang tentang waktu yang pertama, time is money, waktu adalah uang. Ya. Bapak Ibu, menurut saya ini adalah istilah atau pendapat yang sangat bodoh. Waktu itu bukan uang. Ya. Sebab kalau waktu itu uang, maka kita bisa menggantikan waktu itu dengan uang. Atau membeli waktu itu dengan uang. Ya. Nah, kita sering mendengar, bukan? Ya. Orang berkata bahwa ya dengan waktu kita bisa mendapatkan banyak uang. Dengan waktu kita bisa mencari uang sebanyak mungkin. Tetapi apakah dengan uang kita bisa menebus waktu atau membeli waktu? Enggak bisa. Kalau kita sudah saatnya waktunya dipanggil pulang oleh Tuhan, maka uang tidak berguna. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari biar kita tidak memiliki pandangan tentang waktu. Waktu adalah uang. Nanti kita akan belajar apa kata Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang Tiongkok kuno ya berkata tentang waktu, yaitu apa? 1 inci waktu itu nilainya sama dengan 1 inci emas.
Wow, luar biasa bukan? Karena moto ini maka orang-orang Tionghoa di seluruh dunia ya hampir semua menjadi raja ekonomi. Karena moto ini 1 inci waktu harus menghasilkan 1 inci emas. Tetapi yang mereka tidak sadar adalah 1 inci emas itu tidak dapat mengembalikan 1 inci waktu. Nah kalau begitu, kalau waktu itu bukan uang, maka bagaimana kita memandang tentang waktu yang ada? Ya. Nah, Alkitab mengatakan yang pertama, waktu adalah hidup. Berapa panjang hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itulah seberapa panjang waktu kita. Atau selesailah hidup kita. Ya. Berhentinya eksistensi atau keberadaan kita pun ditentukan berhentinya waktu yang ada pada kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, maka kita juga harus mencintai atau menggunakan waktu-waktu yang ada. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang, jangan tunda besok. Kalau kita bisa belajar di masa muda, jangan tunggu sampai tua. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kita tidak mau menggunakan waktu dengan baik. Nah, kita sering mendengar ada orang menyesali ya kehidupannya. Karena di masa-masa lalu mereka kehilangan banyak waktu yang bermakna. Sehingga itu berakibat fatal dalam hidupnya. Lalu mereka menyesal. Wah, ya saya nyesel, coba kalau dulu saya sekolah serius. Ya, saya tidak main-main. Mungkin saya ya bisa mendapatkan titel dan saya bisa bekerja lebih baik karena saya punya pengetahuan, saya punya titel. Ya, saya menyesal. Ya, coba kalau dulu saya benar-benar ya mengambil keputusan waktu itu, yaitu keputusan yang Tuhan sudah tunjukkan. Tapi karena aku tidak mengikutinya, saya menyesal karena saya mengalami hal-hal yang buruk karena keputusan saya yang salah di masa lalu. Saya menyesal, coba saya kalau mungkin menikah dengan pacar yang dulu, yang kedua, ketiga, keempat, mungkin saya tidak mengalami rumah tangga yang seperti sekarang. Hidup penuh dengan penyesalan, menyesal. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa memutar waktu yang sudah lewat, yang kita sudah lalui. Nah, oleh sebab itu, ya, agar kita tidak hidup dalam penyesalan dan mengulang kembali penyesalan-penyesalan itu, maka kita harus cepat-cepat ya, menebus waktu di tahun ini dengan apa? Dengan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang kedua, ya, yang kedua, dalam Alkitab, waktu itu adalah kesempatan. Ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar cerita mitos ya, mitologi Yunani tentang dewa kesempatan yang digambarkan kepalanya butak di belakang, lalu rambutnya hanya ada di depan dan punya sayap di kakinya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi ini dewa kesempatan ini jalan ya cepat sekali, bahkan bisa terbang karena punya sayap. Jadi nggak mungkin orang bisa menangkap, bisa mengejar, ya. Apalagi nangkapnya dari belakang, nggak mungkin karena rambutnya ada di depan. Ya. Jadi banyak orang yang berkata, aduh nggak mungkin lah,
percuma, sia-sia. Sudahlah, kita nggak akan bisa nangkep dewa kesempatan itu. Ya percuma. Jangan harap, jangan bermimpi. Tapi juga ada orang yang menunggu-nunggu. Kapan ya, kapan ya, kapan. Ya. Tapi tidak ada action, hanya menunggu-nunggu. Tapi ada yang mempersiapkan diri. Siap untuk menangkapnya. Siap untuk mengejarnya. Dan betul, begitu dewa kesempatan itu datang turun. Dan orang yang siap mengejar itu langsung menangkap rambut yang di depan itu. Dan menangkapnya. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak mempercayai mitos-mitos manapun atau mitologi manapun. Tetapi kalau kita lihat cerita ini, ya ada kaitannya, ini berkaitan ya, dengan 3 kalimat. Yang pertama, orang bodoh selalu membuang kesempatan. Seperti tadi, percumalah, nggak mungkin. Ya apalagi kita ini, aduh, ya harus tahu dirilah. Kita ini kan lemah, kita nggak bisa. Kita kan punya pendidikan juga terbatas. Ya, jadi membuang kesempatan itu orang bodoh. Lalu orang biasa itu selalu menunggu kesempatan. Nunggu terus. Tapi Bapak Ibu yang ketiga, orang pandai atau orang bijaksana. Seperti Efesus pasal 5 tadi, orang arif, orang bijaksana. Dia selalu mencari kesempatan. Dan percayalah, orang yang mencari kesempatan pasti mendapatkannya. Ya. Jadi kalau hari ini dan hari-hari mendatang, kesempatan itu datang Bapak Ibu, khususnya di tahun 2022. Ya. Biarlah kita juga sudah siap-siap untuk menangkapnya. Ya. Ingat, renungkan, hidup ini hanya sekali. Kita tidak kembali lagi setelah mati. Kita harus menebus waktu dengan mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, selama hari masih ada, selama kesempatan masih diberikan kepada kita. Mari kita akan mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga, konsep waktu mengenai Alkitab. Yang ketiga, waktu adalah catatan. Bapak Ibu ingat ini, waktu adalah catatan. Yakni catatan segala sesuatu di dalam hidup pribadi kita masing-masing. Ya. Tidak ada yang lebih serius dibandingkan dengan waktu. Ya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu dicatat di dalam waktu. Segala sesuatu akan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Sang Penebus dan Hakim yang adil itu. Jadi Bapak Ibu jangan kira ya apa yang kita lakukan itu tidak dicatat. Mulai dari perkataan, pikiran, semua tindakan itu dicatat di dalam waktu. Makanya dalam kitab Wahyu ada namanya buku kehidupan yang mencatat tentang kehidupan kita, tentang waktu-waktu yang kita lalui dan kita kerjakan. Apa saja yang baik, yang jahat dicatat. Dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Penebus dan Hakim yang adil itu. Haleluya. Ya. Kita tidak mengetahui hidup di dunia ini berapa lama lagi. Ya. Marilah kita masing-masing merenungkan, mengintrospeksi diri sendiri, dan berkata, sebelum saya pergi menuju kekekalan, menghadap Tuhan, Sang Penebus, Sang Hakim yang adil, apa yang sudah saya persiapkan dan yang akan saya
persembahkan kepadanya. Nah, di tahun ini 2022 itu harus kita renungkan dan kita mulai bertindak. Apa yang harus kita persembahkan? Yang menjadi catatan yang baik, bukan merah, bukan catatan hitam dan merah, tapi catatan yang baik, catatan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan akan berkata, hei hambaku yang setia, sabaslah, masuklah ke tempat, ya, di mana di sana tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada gertakan gigi. Kau akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu orang yang mau menebus waktunya dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Beda orang yang tidak mau menebus waktunya dan tidak mau berubah hidupnya. Lalu ayat itu berkata, hei sabaslah hambaku yang jahat, masuklah ke tempat di mana api belerang selama-lamanya membakar engkau, gertakan gigi, engkau akan menjerit siang dan malam. Dan itulah kegelapan, itulah kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita memiliki kesadaran di tahun ini untuk menebus waktu dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita akan masuk bagian yang terakhir. Menebus waktu dengan cara seperti apa? Ya. Yang pertama, kita harus menebus waktu dengan membangun ulang kehidupan rohani kita. Ya. Mungkin di tahun-tahun lalu, di tahun 2021, kehidupan rohani kita sudah mulai kendor, mulai menurun. Apalagi karena pandemi mungkin saja membuat kita mengalami penurunan-penurunan. Kemerosotan-kemerosotan, termasuk kemerosotan kehidupan rohani. Contohnya imannya menjadi lemah, hidup dalam kekhawatiran terus, hidup dalam ketakutan dan kecemasan, hidup dalam keputusasaan. Itu artinya sedang mengalami kemerosotan, kemunduran kehidupan rohani. Dan ini yang harus kita bangun kembali di dalam kita menebus waktu yang sudah lewat, sudah terhilang dari hidup kita. Mari bangun kehidupan rohani. Ya, dengan material yang seperti apa? Ya, tentu harus dengan material yang berkualitas. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, Paulus memberikan gambaran tentang apa yang harus kita gunakan, material seperti apa yang harus kita gunakan untuk membangun rumah rohani kita. Ayat 11 saya baca, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan sebuah gambaran bagaimana kita membangun rumah rohani dengan benar, dengan bahan-bahan yang berkualitas. Ya. Sehingga rumah rohani kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Sehingga apabila badai menghantam hidup kita, banjir, angin,
ya angin masalah, dan mungkin juga kita udah lalui pandemi, dan mungkin juga ada badai-badai yang lain yang sedang dan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau bangunan rohani kita kuat, kokoh, Bapak Ibu nggak perlu ada yang kita khawatirkan, karena kita pasti mampu dan kuat. Nah, bagaimana membangun rumah rohani dengan kokoh? Maka kita harus membangunnya dengan material yang berkualitas, yaitu apa? Emas, perak, dan permata. Inilah material-material yang tidak mudah terbakar, tidak mudah hancur. Ya. Ini material-material yang terbaik, yang murni, yang luar biasa. Ini bicara tentang apa? Yaitu firman. Firman itu yang murni, firman yang terbaik, material yang berkualitas itu firman. Jadi bangunlah hidup kita untuk menebus waktu yang hilang di tahun ini dengan membangun ulang kehidupan rohani dengan apa? Mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman, dan banyak terus mendengar firman dan lakukan firman, lakukan firman. Ya, dan Roh Kudus akan bekerja dengan firman itu. Kita seperti meletakkan batu-batu yang kokoh dalam hidup ini, sehingga kita menjadi bangunan rumah rohani yang kuat. Seperti Matius pasal 7, ya ayat 24 sampai 27. Orang yang bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu, yaitu apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman. Orang yang mendengar dan melakukan firman. Dan apabila banjir, badai, angin menimpa rumah itu, maka tetap kokoh, kuat, dan tidak tumbang atau hancur. Tapi beda dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Yaitu orang yang mendengar firman, tapi tidak mau melakukannya. Mendengar firman tapi enggak mau taat kepada firman. Maka begitu badai menerpa, ya banjir, masalah-masalah datang, maka dikatakan robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya berdoa untuk jemaat GPIA Surabaya. Mari hari-hari ini bangun rumah rohani. Jangan yang jasmani saja kita kejar. Kita seringkali hanya fokus kepada bagaimana supaya saya jadi kaya, supaya jadi terkenal, supaya jadi orang berpengaruh. Semua itu semu kita akan tinggalkan, orang lupa. Ya. Yang terpenting itu adalah yang di dalam rumah rohani ini. Kita harus imbang, selain kita mencari apa yang di dunia yang baik, tentu menjadi sarana penunjang. Tapi kita juga harus memperhatikan rumah rohani kita. Supaya waktu badai menghantam yang lahiriah, yang duniawi, kita tetap berdiri kokoh. Karena kita tidak terikat dengan dunia itu. Karena uang, kekuasaan, pengaruh, itu bukan tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita adalah panggilan surgawi. Nah, yang kedua, menebus waktu dengan apa? Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimulai dari keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak orang tua, mertua, menantu, semua keluarga. Harus hari-hari ini menebus waktunya dengan apa? Lebih lagi saling mengasihi dengan kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristuslah yang membuat orang bisa melepaskan pengampunan. Kasih Kristuslah ya orang itu bisa menerima orang itu apa adanya, kekurangan dan kelebihannya. Kasih Kristuslah yang memampukan kita juga untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ya, nah sebab itu saling mengasihi itu menjadi kekuatan kita. Itu yang akan menjadi unity, kesepakatan, kesatuan
sehingga kita akan menjadi kokoh. Ya, mari tinggalkan kebencian, tinggalkan kepahitan, tinggalkan kekecewaan, lepaskan itu semua. Ya, jangan simpan itu lagi, karena itu akan menimbulkan banyak masalah, menimbulkan juga banyak penyakit, bahkan akan berakhir kepada kebinasaan. Karena orang yang membenci itu sama dengan si pembunuh. Dan firman Tuhan berkata, si pembunuh tidak akan menerima hidup yang kekal. Ya. Yang ketiga, menebus waktu dengan apa? Dengan berbuat baik kepada semua orang. Terlebih kepada teman-teman seiman. Galatia 6, 9, 10. Selama kita masih ada kesempatan, mari berbuatlah baik. Supaya kita bisa menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada teman-teman seiman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus menebus waktu dengan apa? Menyelamatkan yang terhilang. Kita pasti punya teman, punya saudara, ya, sahabat. Mungkin kita juga ada di komunitas-komunitas. Di situ berbagai ragam kepercayaan ada di situ. Saudara setiap hari ketemu dengan orang-orang yang seringkali hidup ya bersahabat bersama-sama, kemana-mana bersama-sama. Ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyelamatkan jiwa mereka? Sudahkah kita memberikan kabar baik kepada mereka? Sudahkah kita berdoa untuk keselamatan jiwa mereka? Sebab kalau tidak mereka akan binasa. Jangan sampai nanti kita melihat peristiwa gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, si miskin dan si kaya. Waktu itu si kaya dengan kesombongannya dan tidak mau mengenal kebenaran. Lalu si miskin, sekalipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya kebenaran. Dia mengenal kebenaran di dalam Yesus. Lalu dua-duanya meninggal mati. Dan apa yang terjadi? Ya, yang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Tapi yang kaya dia di tempat lautan api yang membakar hidupnya dan si kaya ini kepanasan. Sama dia menjerit, Bapak Abraham tolong suruh itu Lazarus mencucukkan jarinya ke air dan meneteskan ke lidahku karena aku kepanasan, aku enggak tahan di tempat ini, aku haus, panas. Saudara. Lalu Bapak Abraham berkata, sorry ya karena tempatmu dan tempatku, di antara tempatmu dan tempatku ini ada jurang pemisah yang dalam. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Ya kalau begitu suruh itu Lazarus datang ke saudara-saudaraku supaya menginjili mereka, memberikan kabar baik. Supaya mereka saudaraku diselamatkan, biar aku saja yang masuk neraka, tapi saudara-saudaraku ya selamat, tidak mengalami seperti saya. Bapak Abraham berkata tidak bisa. Ya kami di sini tidak bisa turun ke dunia orang hidup. Dan di dunia orang hidup sudah banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang memperingatkannya. Saudara, mengalami kebinasaan. Nah mari, kalau tahun-tahun lalu kita nggak peduli dengan keselamatan orang lain, kita nggak peduli dengan keselamatan keluarga kita, kita nggak peduli dengan keselamatan sahabat teman kita. Biar tahun ini kita tebus dengan apa? Mari kita kabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada mereka. Supaya mereka tidak binasa, tapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, 4 hal inilah ya kalau kita lakukan di tahun ini kita sedang menebus waktu dan percayalah.
hidup kita akan berbeda, tidak seperti di tahun-tahun yang lalu. Kita tidak akan penuh penyesalan lagi, karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu membangun manusia roh kita, rohani kita. Kita terus saling mengasihi, lalu kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman. Dan yang terakhir, kita menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ya, Bapak Ibu, terimalah firman ini menjadi pesan khusus di tahun 2022. Tuhan memberkati, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Biar Roh Kudus bekerja bersama firman, mengubah hidup kami, membawa hidup kami untuk hari-hari ini mengambil keputusan, yaitu menebus waktu yang sudah banyak hilang dari hidup kami. Waktu-waktu yang bermakna, waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang indah, waktu-waktu di mana kami semestinya mengalami berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang luar biasa. Tapi itu hilang dari hidup kami dan kami mau tebus di tahun 2022. Berkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang menerima firman ini. Roh Kudus beri kekuatan supaya mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka mau melakukan dan mengambil keputusan untuk menebus waktu yang sudah hilang dari hidupnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan mereka akan berhenti selesai ya, dalam ibadah ini. Dan kami berdoa, biarlah berkat Allah Engkau curahkan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangannya. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini dan sambutlah dengan berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.